Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pojok Abdi. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman sahabat Abdi semua. Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezeki kepada teman-teman sahabat Abdi semua. Nah teman-teman, hari ini ya saya akan coba sharing sama teman-teman karena memang ada beberapa dari teman-teman semua yang menanyakan bahwasanya bagaimana cara saya dalam menanam anggur ya, sehingga tanamannya itu bisa tumbuh subur meskipun tanpa naungan ya teman-teman, seperti yang Jupiter ini ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, yang Jupiter ini sekarang sedang eh, treatment pembuahan ya. Ini baru masuk pupuk pembuahan satu kali, dan ini juga tuh barusan teman-teman saya habis motes-motesin lagi tunas-tunas yang tumbuh sambil membawa bunga kayak gini tuh teman-teman. Geburem ya, tuh ada merah-merah kan tuh. Tuh, ini juga dua sama tuh ya. Di sini juga masih ada ya teman-teman. Burem ya. Tuh. Ini pokoknya teman-teman tiap hari itu ya saya selalu kontrol ini yang Jupiter ya teman-teman, karena sekarang lagi banyak tunas-tunas yang muncul bawa bunga ya. Kemudian saya coba hentikan ya supaya nutrisinya itu fokus untuk pengisian ke mata tunas yang nanti saya persiapkan untuk pangkas pembuahan teman-teman. Nah kembali lagi ke pembahasan yang tadi ya teman-teman, bagaimana cara saya menanam anggur sehingga bisa tumbuh subur meskipun tanpa naungan. Ini kebetulan teman-teman saya kembali lagi ya tanam anggur nih. Di sini ada 3 varian. Yang ini ada varian Tamaki ya. Yang ini varian Julian. Kemudian yang ini Gospi ya teman-teman. Ini saya tanam tanggal 11 September nih teman-teman. Ini saya ditulis di sini yang di planter bagnya nih. Ini saya tanam tanggal 11 September ini pakai spidol hitam. Nah ini nih tuh, nah tanggal 11 ya. Ini saya tanam tanggal 11 September dan sekarang ini tanggal 6 ya, berarti HST nya itu sekarang masuk di 26 hari ya teman-teman. Dan alhamdulillah ya, dalam jangka waktu 26 hari ini itu pertumbuhannya cukup lumayan baik ya teman-teman. Ternyata meskipun penanamannya sama, tetapi karena mungkin karakter juga bisa ataupun kondisi daripada bibit-bibit yang saya persiapkan ini masing-masing mungkin memiliki kendala atau kondisi masing-masing, sehingga untuk pertumbuhannya untuk yang tamak ini tentu lebih vigor ya. Bisa teman-teman lihat tuh, tingginya ini ada kurang lebih 1 meteran, ada ini 1 meter. Kalau yang ini itu baru aktif ya teman-teman, baru terlihat aktif. Ini pucuk-pucuk barunya ini dari sini, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai terlihat aktif ya. Nah ini menunjukkan bahwasannya perakarannya itu sudah mulai berkembang ya, atau sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi media tanamnya. Begitupun dengan yang Gospi ya teman-teman, sama tuh ini juga sekarang sudah mulai aktif kembali ya teman-teman. Tuh. Ini sebetulnya saya suka dihalangin sama ini nih ya, soalnya daun-daunnya itu habis dimakan ayam ya teman-teman. Jadi kalau kata orang Sunda mah tekaup suburnya, tekaup daunnya muncul gitu ya. Ini pada habis dimakan ayam tuh. Jadi daun-daunnya udah mulai subur dimakan ayam kayak gini tuh, lihat ya. Oke, nah bagaimana ya saya mempersiapkan
anggur-anggur ini ya, sehingga bisa tumbuh subur seperti halnya yang Jupiter ini ya teman-teman. Oke, di awal ya teman-teman, tentu kita harus persiapkan media tanamnya teman-teman. Jadi sebelum kita mempersiapkan bibitnya, tentu yang paling awal itu kita harus mempersiapkan media tanamnya ya teman-teman. Ini karena menjadi fondasi awal supaya nanti pertumbuhan daripada bibitnya itu bagus ya teman-teman. Nah, kalau di planter bag seperti ini ya, seperti halnya yang Jupiter itu ya teman-teman, yang Jupiter yang ini. Nah, karena ini di planter bag ukuran 100 liter ya, diusahakan, kalau saya ya, ini kita bicaranya berdasarkan pengalaman saya selama ini gitu ya, termasuk pengalaman saya ketika menanam anggur yang Jupiter ini ya teman-teman. Nah, jadi kita harus betul-betul mempersiapkan media tanam di planter bag yang 100 liter ini harus betul-betul poros. Nah, ya teman-teman. Nah, apa saja bahan-bahan yang saya gunakan untuk di planter bag 100 liter ini ya teman-teman. Jadi bahan-bahannya itu yang pertama, di sini saya perbandingannya 1:1 semua ya teman-teman. Di sini ada sekam bakar ya teman-teman, sekam bakar, kemudian ada kohe ya, kemudian ada tanah akar bambu atau tanah humus bambu. Semuanya perbandingannya 1:1 ya. Nah, yang harus diperhatikan ya teman-teman di sini ketika kita mempersiapkan kohenya ya teman-teman. Jadi kohenya itu harus betul-betul yang sudah matang ya, atau sudah difermentasi. Karena kalau misalkan kita mempersiapkan kohe yang belum difermentasi, biasanya untuk pertumbuhan si bibitnya itu ketika kita tanam itu bisa-bisa juga mati juga ada ya teman-teman, karena belum siap gitu. Nah, tandanya ketika media tanam itu siap ya teman-teman, bisa teman-teman lihat ya, itu terjadi pertumbuhan rumput-rumputnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi tumbuh rumput di media tanamnya seperti ini. Ini menandakan bahwasannya si media tanamnya itu sudah siap untuk kita tanam tuh, atau kita persiapkan untuk menanam anggur ini ya teman-teman. Tuh lihat, dari ketiga planter bag ini semuanya lihat, karena ini sama ya teman-teman media tanamnya. Tuh ya, sudah tumbuh-tumbuh itu ya teman-teman. Jadi yang pertama harus kita persiapkan itu yaitu media tanamnya dulu, harus betul-betul matang. Sebelum kita mempersiapkan bibitnya itu, kita harus persiapkan media tanamnya itu. Nah, yang keduanya, setelah kita mempersiapkan media tanam, bibitnya ya teman-teman, bibitnya mau hasil grafting ataupun hasil sambung pucuk ataupun on root, itu terserah teman-teman ya. Yang pasti harus diperhatikan bahwasannya bibit itu sudah siap untuk kita tanam ya. Nah, biasanya bibit yang saya tanam itu ya teman-teman, itu minimal udah ada 10 daun biasanya ya. Jadi kalau sudah 10 daun, kemudian diikuti dengan tumbuhnya sulur-sulur ya, biasanya tumbuhnya sulur-sulur, ditambah lagi pucuknya aktif, itu sudah kita bisa tanam ya gitu. Terlebih ketika sudah memiliki daunnya itu 10 daun ya minimal, itu dipastikan perakarannya juga sudah mulai banyak ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman itu menanam bibit yang memang belum siap ya, apalagi perakarannya belum siap. Itu ditandakan dengan pucuknya itu aktif ya. Ketika perakarannya itu bagus ya, maka pucuknya pun akan aktif ya teman-teman, seperti ini itu. Nah, seperti ini. Nah, ketika pucuk aktif berarti akar pun itu aktif ya, mulai banyak gitu, seperti itu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi bibitnya harus betul-betul dipersiapkan minimal 10 daun. Nah, bagaimana kalau misalkan saya itu bibitnya tidak 10 daun tapi pucuk-pucuknya aktif? Ya gak apa-apa ya teman-teman, silahkan saja ditanam, gak apa-apa. Yang penting itu tadi harus dipersiapkan media tanamnya itu betul-betul sudah matang. Nah, kembali lagi ke media tanam, apakah saya ini mencampurkan
di awalnya itu apa saja yang saya campurkan. Nah kebetulan kalau saya ini teman-teman tidak mencampurkan apa-apa, hanya 3 media yang tadi ya, atau bahan-bahan yang tadi, sekam bakar, kohe, sama tanah akar bambu. Nah biasanya kan kalau teman-teman yang lain, mungkinnya kalau teman-teman sering nyimak video-video YouTube yang lain, itu biasanya dicampur dengan ada kayak puradan atau pupuk dasar TSP gitu, atau trichoderma. Itu lebih bagus ya teman-teman kalau teman-teman ada. Tapi ini pengalaman saya ya, terutama yang Jupiter ini saya tidak ada campuran yang lain-lain ya teman-teman. Itu hanya media tanam yang 3 tadi ya teman-teman. Jadi tidak ada campuran. Kalau teman-teman mau dicampur deh, kalau ada modalnya gitu ya, pakai trichoderma atau yang lain-lain supaya lebih bagus gitu, itu silahkan ya teman-teman. Tapi kalau saya ya, berdasarkan pengalaman yang ini, karena memang banyak teman-teman yang nanya masalah yang Jupiter ini kenapa bisa subur ya teman-teman, yang ini tanpa naungan. Jadi itu ya persiapan media tanam di awalnya hanya itu. Nah setelahnya kita mempersiapkan media tanam, kemudian bibitnya sudah bagus ya, sudah siap ditanam, itu kita langsung tanam ya teman-teman. Nah biasanya setelah saya tanam ya seperti itu ya teman-teman, setelah saya tanam itu jarak 2 minggu tidak ada pemupukannya. Itu tidak ada pemupukan, cukup kita melakukan penyiraman secara konsisten ya. Konsisten dalam artian kita tidak terlalu sering ya, tapi kita harus memperhatikan kondisi daripada media tanam kita ya. Kalau misalkan masih lembab ya, si media tanamnya ini masih lembab, itu saya tidak melakukan penyiraman ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kering ya, kering itu bukan kering ya, kering sedikit lah gitu ya, kayak gini nih, itu saya lakukan penyiraman gitu ya teman-teman. Karena kalau di luarnya kering, itu di dalamnya itu pasti lembab tuh teman-teman. Nah seperti itu. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kalau selama 2 minggu pasca tanam itu saya tidak lakukan dulu pupuk ya teman-teman, tapi mengandalkan penyiraman saja ya, karena memang di sini di media tanamnya pun kan sudah ada ya dari kohenya. Biarkanlah si bibitnya itu beradaptasi dengan kondisi media tanam yang ada di sini ya teman-teman. Nanti biasanya kalau sudah 2 minggu itu si pucuk-pucuknya itu akan aktif teman-teman. Biasanya si pucuk-pucuknya itu aktif seperti itu ya teman-teman. Nah bagaimana perawatan selanjutnya ya teman-teman. Kemudian perawatan selanjutnya itu saya untuk yang Jupiter ini ya ada kelupaan. Jadi setelahnya 2 minggu atau sebelum tanam ya, sebelum tanam itu saya mengaplikasikan JMS ya, Jada Microba Solution. Jadi saya buat dulu JMS-nya yang terbuat dari kentang ya, kemudian litmol dan garam krosok itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman silahkan bisa menyimak di video-video saya sebelumnya bagaimana cara membuat JMS ya. Itu saya siramin dulu ke sini ya teman-teman, JMS-nya ke media tanam gitu ya. Sudah jarak-jarak kira-kira 1 minggu ini bibitnya sudah media tanamnya sudah siap, baru kita masukkan bibitnya gitu ditanam. Nah setelah itu 2 minggu setelahnya kita tanam, kita bisa rutin ya pemupukan dengan JMS 1 minggu sekali bisa, ataupun dengan NPK juga bisa ya teman-teman, tapi dengan dosis yang rendah ya gitu ya teman-teman gitu. Untuk perawatan selanjutnya itu kita biasanya 1 minggu sekali usahakan harus melakukan penyemprotan fungisida dan insektisida ya teman-teman. Itu supaya kita menjaga tanaman anggur kita ini terhindar dari adanya jamur ya, kemudian juga hama-hama yang lain kayak kepik, itu serangga ya, pokoknya hama-hama atau virus-virus yang dapat menyebabkan kerusakan pada daun atau tanaman kita ya, mau batang, daun, pucuk dan lain sebagainya teman-teman gitu. Nah anehnya ya teman-teman, ini bisa juga dibilang aneh,
sebetulnya untuk yang Jupiter ini saya terbilang jarang itu aplikasi fungi dan insek ya, itu masih kehitung ya teman-teman. Jadi selama ini kan sekarang usianya yang Jupiter ini hampir mau 5 bulan lebih, mungkin lebih sedikit teman-teman. Itu saya terbilang jarang ya teman-teman, tapi alhamdulillah ya kuasa Allah, tanaman anggur saya ini itu tetap subur ya, bisa dilihat dari kondisi daunnya ini teman-teman, seperti itu. Makanya saya juga coba lagi tanam ini 3 varian ya, Tamaki, Julian sama Gospi, yang mudah-mudahan kondisinya sama gitu. Tuh. Dan ini mungkin akan sangat berbeda ya kondisinya di tempat teman-teman juga, karena beda daerah biasanya beda juga gitu kondisi ketanamannya. Mungkin kalau di saya ini ya alhamdulillah gitu ya, cocok gitu untuk ditanami anggur ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi yang Jupiter ini mau kehujanan mau apa gitu ini tetap bertahan alhamdulillah ya. Tapi ya teman-teman, karena memang saya penghobi, itu saya kenapa ini selalu tetap subur ya dan terjaga pH tanahnya yang Jupiter ini ya, yang ini ya teman-teman, ini itu saya jaga daripada kondisi media tanamnya. Jadi ketika hujan itu suka saya tutup ya teman-teman dengan plastik gitu. Ini suka saya tutup dengan plastik juga teman-teman, tuh plastik itu gitu. Jadi makanya ini ya dibilang pH-nya itu tetap stabil gitu ya. Itu kalaupun teman-teman tidak tutup ya teman-teman harus persiapan untuk menaburkan ini ya, kapur dolomit seperti itu, supaya membantu pH-nya itu normal kembali ya teman-teman. Itu pokoknya intinya ya, dalam menanam anggur itu sepengalaman saya ketika menanam yang Jupiter ini ya, yang tanpa naungan ini teman-teman, itu pokoknya yang nomor 1 harus menjaga kondisi media tanam ya aja itu teman-teman. Nah, selebihnya itu perawatan kita harus konsisten. Tapi yang pasti segala penyakit yang muncul di atas itu tentu akibat daripada kondisi di bawah di sini teman-teman. Jadi teman-teman harus betul-betul memperhatikan kondisi daripada media tanam ini, jangan sampai pH-nya itu drop, karena kalau drop itu penyerapan nutrisinya tidak akan maksimal ya. Yang ada bakalan hambur-hamburin pupuk gitu ya. Gitu. Seperti itu mungkin ya teman-teman yang bisa saya sharingkan di sore hari ini ya teman-teman. Mudah-mudahan ada sisi manfaatnya, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian ini. Saya menyampaikan berdasarkan pengalaman saya selama ini ketika menanam anggur yang Jupiter ini yang tanpa naungan ini ya teman-teman. Karena saya mencoba membuat konten ini karena memang ada dari beberapa teman-teman itu yang menanyakan bagaimana cara perawatan atau pola penanaman saya sehingga anggur Jupiter ini tetap tumbuh subur sampai saat ini. Jadi seperti itu ya teman-teman tahapannya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.